Ya mau, tapi gue gak percaya. Gue selalu berdoa gak bakal hidup selamanya. Kiamat atau akhir zaman ya, akhir itu percaya adanya akhir zaman karena memang udah tertulis di wayang ya. Sudah tertulis di Alkitab bahwa akhir zaman itu pasti ada gitu. Makanya setiap manusia itu diwajibkan atau diharapkan seharusnya diharuskan untuk bersiap-siap karena hidup kita bukan cuma di dunia ini aja. Mulan Jameela dan Chelsea Olivia punya ketakutan tersendiri. Sebagai ibu muda, Mulan merasa ngeri membayangkan kiamat bakal datang secepat itu. Pasalnya, tugas sebagai ibu belum bisa ditinggalkannya. Sang permata cinta masih perlu bimbingan sang bunda. Lalu, bagaimana dengan Chelsea Olivia? Remaja lajang nan cantik itu justru berharap agar kiamat jangan mendekat. Sebagai gadis muda, Chelsea masih ingin meraih cita dan cinta. Jangan dulu dong, belum married, belum tercapai cita-citanya. Takut juga, tapi ya serahin lah semuanya sama yang di atas. Aku sama sekali nggak takut gitu, karena ini kan cuman paranormal aja gitu, yang kita bisa percaya ataupun kita bisa nggak percaya juga gitu. Tapi kalau aku sih, walaupun aku nggak rajin-rajin banget ke gereja, tapi ya aku lebih percayalah sama apa katanya di Alkitab, apa katanya Tuhan Yesus. Aku lebih percaya daripada kata orang gitu. Kata orang ya bisa aja siapa gitu yang bilang besok ada kiamat loh gitu kan. Dan kalau ngomong ngeri ya pasti ngeri lah. Pasti ngeri, tapi pasti harus kita terima. Ya jalani aja ya. Kalau misalnya ketakutan, mungkin ada anaknya kekhawatiran. Mungkin bukan itu aja ya. Tugas aku sebagai ibu adalah gimana caranya membesarkan anak dengan kebutuhan agama dan edukasi yang cukup dan harus bisa dibilang malah lebih. Ya untuk mempersiapkan itu semua ya, kalau kita hidup di dunia ini bekalnya adalah untuk bisa menghadap pada saat nanti kita misalkan meninggal atau enggak, pada saat kita bisa ngelewatin kiamat di hari yang ditentukan gitu. Jadi ya kalau ngomong ngeri ya pasti takut, dan ya sekarang sih let it go aja gitu. Kabar kiamat sampai juga ke telinga pesinetron gagah Teguh Wisnu. Bintang yang sedang laris manis itu tak bakal percaya pada kasakusuk datangnya masa di mana seluruh kehidupan hancur tak bersisa. Yang namanya kiamat itu yang tahu cuman Allah. Jadi kalau dibilang ada orang yang tahu, itu gue jujur aja gue nggak mau percaya karena gue takut musyrik gue. Jadi kalau misalnya dibilang 2012 ada yang penting, gue nggak percaya hal seperti itu. Tapi gue yang penting sholat aja rajin. Terus terang aja kalau kita membicarakan prediksi soal kiamat, aku nggak berani gitu, karena kiamat itu adalah ketentuan Tuhan yang sangat rahasia. Tidak ada seorang pun tahu, dan kalau aku, alangkah sombongnya aku apabila aku memprediksi ketentuan Tuhan yang sangat rahasia itu gitu. Ratna Listi angkat tangan. Meski punya kemampuan meramal, namun ibu muda itu tak berani melontarkan prediksi soal apa gerangan yang bakal terjadi pada detik-detik menjelang kiamat 2012. Tidak begitu dengan peramal senior layaknya Mama Loren dan Ki Gendeng Pamungkas. Menurut pengamatan Ki Gendeng Pamungkas, akan ada bencana alam hebat mendekati tahun 2012. Sementara Mama Loren punya pandangan yang sama. Sayang, teropongan Mama Loren tak sanggup menembus tahun 2013 dan seterusnya. Penglihatan Mama Loren seakan hanya mampu merambah sampai di angka keramat 2012. Selebihnya, yang ada hanyalah wilayah gelap. Mungkinkah ini pertanda bahwa 2012 adalah akhir segalanya dan tak ada kehidupan apapun di muka bumi? Akankah era kegelapan segera datang? Saya kalau melihat ke depan, saya tidak bisa teropong lebih dari tahun 2013. Tidak dapat gambaran apa-apa. Jadi saya nggak bisa jawab itu. Apa itu yang akan terjadi persis, saya tidak tahu. Itu nanti menjelang 2011-nya. Jadi akan ada peringatan dini, akan ada ketuk pintu.
Jadi akan ada 5-7 gunung meletus di Indonesia. Tsunami akan serentak terjadi 3 kali. Jadi daerah-daerah tsunami itu akan terjadi serentak 3 kali minimal dalam 1 minggu. Apa yang sesungguhnya terjadi jika benar 2012 adalah akhir peradaban umat manusia? Menurut suku Maya, akan ada kehidupan baru yang jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya. Banyak bangsa baru yang bermunculan mengisi penjuru bumi. Bangsa-bangsa itu tak lain adalah jenis manusia super yang mempunyai kelebihan luar biasa. Ratna Listi, Ki Geneng Pamungkas, dan Saskia Adiameka pun sempat membaca munculnya manusia super itu. Benarkah kelahiran anak-anak super yang dalam bahasa ilmiah disebut indigo children atau anak indigo menandai datangnya akhir zaman? Allah sudah bilang dari zaman beribu-ribu tahun lalu bahwa ada loh tanda-tanda kiamat nanti. Rasulullah kan udah ngingetin tanda-tanda kiamat nanti, perempuan lebih banyak dari laki-laki, ada anak yang seperti apa, turunnya Dajjal atau apa gitu. Orang indigo kan memang orang yang punya indera keenam. Tapi sebetulnya di dalam ilmu spiritual, ilmu mistik, ya, miniaturnya kan saya bilang orang dari suku dalam tadi. Tapi person to personnya itu orang indigo itu orang yang mengatakan, oh besok ada ini, besok ada ini. Sebetulnya hidup dia itu di dalam kurungannya galaksi. Indigo ini menurut saya adalah anak-anak yang dilahirkan dengan kelebihan tertentu. Jadi dia sudah punya anugerah yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain, yaitu istilah yang kita sering dengar adalah indera keenam. Jadi anak-anak ini bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Hal-hal itu adalah petunjuk dari Tuhan gitu. Misalnya ada anak yang dia tahu gitu kalau orang tuanya bakal sakit, terus dia kasih tahu, mama jaga kesehatan ya, supaya sehat terus gitu. Terus ibunya mungkin tidak percaya, ini anak tahu apa sih, ternyata besoknya sakit gitu. Apa yang dikatakan para selebriti itu rupanya bukan isapan jempol. Sebab saat ini terdapat begitu banyak anak indigo yang dibekali kemampuan khusus. Dan Naomi Angelia adalah salah satu anak super itu. Simak saja bagaimana bocah 13 tahun tersebut memandang kiamat 2012. Dengan lugas, Naomi memaparkan penglihatan indranya. Yang aku lihat di tahun 2012 itu kacaunya lebih dari yang sudah-sudah nih kan. Kita udah pernah ada tsunami, udah pernah ada gempa ya kan. Yang aku lihat itu lebih dari itu. Kacaunya itu lebih dari itu. Kalau itu semua digabungkan dalam 1 tahun, itu kan hasilnya kan banyak korban. Itu yang aku lihat. Di tahun 2012 sendiri yang aku lihat memang ada bencana alam, rusuh yang aku lihat. Ya seperti akan ada tsunami lagi gitu. Ya kacau. Nah, aku lihat kacau. Mungkin itu yang disebut kiamat kali ya. Mungkin kalau aku menyebutnya kiamat kecil gitu. Kalau untuk kiamat gede kita kan nggak bisa bilang. Bak beramal, Naomi berceloteh soal akhir zaman. Mungkin inilah yang dimaksud Ratna Listi dan kawan-kawan soal anak yang punya kemampuan spiritual tinggi. Ratna Listi tak berani meremehkan anak-anak macam ini lantaran ia percaya bahwa penglihatannya membawa pesan khusus. Apalagi saat Naomi bicara soal akan adanya bencana di beberapa titik di Indonesia ini. Kita juga nggak bisa nyalahin gitu. Ini anak nyumpahin ya? Bukan, karena dia melihat tanda-tanda yang sudah diberikan Tuhan. Jadi jangan meremehkan juga kalau anak-anak indigo. Walaupun kasihan juga sebagian anak indigo itu sama teman-temannya dibilang, ih orang gila gitu. Kadang ngomong sendiri karena dia bisa berkomunikasi dengan gaib. Sedangkan orang lain nggak bisa, lihat pun nggak bisa, apalagi komunikasi. Jadi orang lihat ngomong sendiri, ketawa sendiri. Ini gila kali ya gitu. Padahal dia sebenarnya sedang